Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa huwa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Urazikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad Rumbai ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari yang bersejarah ini, hari Asyura, Allah izinkan kita pula untuk sama-sama berada di tempat yang mulia ini, menghadiri salat subuh, kemudian lanjutkan dengan mengaji, yang mudah-mudahan semakin mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita ikuti, yang kita teladani, dan kita taati. Semoga semakin hari semakin kuat kita istiqamah menegakkan sunnahnya, mengikuti jalannya. Mudah-mudahan salawat kita berbuah syafaat di akhirat dan berbuah ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan perkara bagaimana melindungi diri daripada orang-orang hasad, daripada penyakit ain dan as-sihir. Masih yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana menjaga daripada hal-hal tersebut. Yang disebutkan ada 10, kita sudah sampai pada yang ke-5, masuk yang ke-6. Qala rahimahullah, as-sabu as-sadis al-iqbalu ala Allahi wal ikhlasu lahu wa ja'lu mahabbatihi wa naili ridahu wal inabati ilaihi bi kulli khawatir nafsi wa amaniha tadubbu fiha dabibat tilkal khawatir syai'an fa syai'an hatta yaqharaha wa yamuraha wa yuzhibaha bil kulliyah, yaitu benar-benar menghadap kepada Allah sepenuhnya dan ikhlas, dan menjadikan cinta Allah dan mencapai ridhanya serta tunduk dan kembali kepadanya bi kulli khawatiri nafsi, dalam setiap hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya, bisikan-bisikan yang membuat dia cemas, wa amaniha, dan dalam segala cita-citanya. Ini mengalir dan
berjalan di dalam pikirannya sedikit demi sedikit, sehingga dipaksa dan meninggalkan segala was-was itu secara sempurna. Sehingga tidak ada lagi bisikan-bisikan yang mengkhawatirkan. Karena orang yang seperti disebutkan dalam sebelumnya, tawakal kepada Allah, dia tidak perlu khawatir terhadap apapun selainnya. Karena kekuasaannya, Allah SWT mengetahui segalanya. Fatabqa khawatirhu wa ajisu amani kulluha bi mahabbir rabbi wa taqarrubi ilaihi. Sehingga yang tinggal adalah seluruh bisikan-bisikan itu, seluruh perasaan-perasaan itu, dan khawatiran itu menjadi harapan-harapan dan sepenuhnya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Sehingga yang lahir adalah zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala an aduhi iblis. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada musuhnya iblis menentang Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, iblis waktu itu mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaanmu, demi kekuasaanmu ya Allah, saya pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi bersumpah dia akan menyesatkan dan mencelakakan kita semuanya. Ini dendam yang tak pernah padam ya. Dan sampai hari kiamat masih ada ya. Udah tobat iblis? Hah? Belum ya? Masih tetap dendam. Kapan sembuhnya? Sampai masuk neraka? Tidak akan sembuh. Tapi begitulah Allah tuliskan dan dia melakukan itu. Tetapi apa? Yang tidak bisa dicelakakannya, yang tidak bisa disesatkannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang terpilih. Jadi ketika seorang hamba yang teringat olehnya dalam segala kata dan langkah, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mencapai ridhanya, mendapatkan cintanya, sehingga dia tidak pikir apapun. Orang yang mencintai sesuatu, tidak peduli yang lain, dia merasa nyaman dengan itu. Apalagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tertinggi. Jadi, fal mukhlis bimathabati man awa ila hisnin hasin. Orang yang ikhlas itu seperti orang yang berlindung di dalam benteng yang kokoh. Orang yang berlindung dalam benteng yang kokoh. Oh salah, dalam bangker ya. Hah? Dalam bangker bawah tanah. Allah musta'an. La khawfa ala man tahassana bihi. Orang yang berlindung di situ tidak perlu takut. Karena tidak terjangkau oleh panah-panah iblis itu. Tak terjangkau oleh senjata-senjata iblis itu. Jadi orang ikhlas memang dekat kepada Allah SWT dan mendapatkan perlindungannya. Jadi Allah SWT yang melindunginya. Dan ini dicetuskan langsung oleh iblis. Alaihi la'natullah. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas tak akan kena. Karena memang syaitan hanya bisa menakuti orang-orang yang menjadi walinya, yang loyal kepadanya. Tentu kalau tidak loyal kepada seseorang, ya saya juga tidak takut kepadanya. Sah? Misalnya, kamu saya pecat. Belum saya pecat dan mau pergi saya katanya. Sah? Tapi kapan takut? Ketika kita loyal kepadanya. Demikian juga, kapan kita takut sama Allah? Kalau kita loyal dan cinta kepadanya. Tapi kalau kita tidak, kita tidak akan
merasa takut kepadanya. Demikian juga iblis ini. Iblis tak akan mampu menakut-nakuti kita kalau kita tidak memberikan loyalitas kepadanya. Tapi kalau masih ada cinta kepadanya, kita akan takut dan terikat kepadanya. Makanya sebaiknya seorang hamba bukan takut dan loyal kepada iblis, tapi adalah ikhlas cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang seperti ini tak akan tergoyahkan oleh iblis, tak akan terganggu oleh iblis. Yang menjaganya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, ini sebab yang ke-6. As-sababus sabi', sebab yang ke-7, kata Syekh. Kita lihat kita berlama-lama sekali ya. Nah, sebab yang ke-7, tajridu taubati ilallah minadz dzunubi allati sallatat alaihi a'da'ahu. Yaitu bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah dari segala dosa yang karena dosa itu para musuh menguasai kita. Ma'asyar kiram rahmati Allah. Dosa, sadar atau tidak sadar kita, membuat kita dikuasai oleh musuh. Dikuasai oleh musuh kita. Khususnya musuh dari kalangan jin, yaitu iblis dan anak cucunya. Ma'asyar kiram, meninggalkan sesuatu yang kadang-kadang ringan bisa memperlambat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Mungkin pernah tuan-tuan dengar atau pernah saya ceritakan seorang panglima perang Islam ketika di Khawarizm menaklukkan benteng orang sudah 3 bulan, padahal perlengkapan lebih lengkap dari biasanya. Tapi justru tak bisa-bisa ditaklukkan. Sampai panglimanya heran, apa yang menjadi masalah? Lalu dikumpulkan pasukan semuanya, diinspeksi. Siapa di antara kalian yang melakukan maksiat? Subhanallah. Ini ketika panglimanya dulu ahli taat. Ya, kalau sekarang kalau panglimanya ahli maksiat, tentu yang ditanya siapa yang pergi sholat jemaah tadi lambat pula datangnya. Itu kan ketaatan yang disalahkan. Tapi kalau panglimanya orang taat, pasti maksiat yang disalahkan. Memang kemenangan itu karena lambat datang karena maksiat. Makanya Nabi mengajarkan setiap berjihad fisabilillah, beliau bertobat, mengajak umat untuk bermunajat, bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir justru pesta penyemangat di malam hari. Sahih? Bawa bidwanita dia ke medan perang, bawa alat-alat musik untuk menyanyi, bawa minuman memabukkan. Katanya untuk memberikan motivasi dan semangat. Tapi tidak, kalau orang Islam tidak. Sama juga setelah mendapatkan kemenangan, umat Islam sujud syukur, merendahkan diri. Tapi kalau orang kafir dapat kemenangan, pesta, pora, dan berbangga-bangga. Itu bedanya. Makanya Islam dalam segala hal ketaatan. Kalau orang non-Islam atau kafir dalam segala hal kemaksiatan. Dapat rezeki, syukurannya maksiat. Dapat kemenangan, syukurannya maksiat. Kalah pun maksiat. Allah musta'an. Menghibur diri di tempat-tempat maksiat. Jadi pemimpinnya ini mengatakan siapa di antara kalian yang melakukan dosa sehingga pertolongan Allah ini datang terlambat kepada kita. Datang terlambat kepada kita. Subhanallah. Ya, kalau orang dulu kan sedikit maksiatnya jadi nampak gitu. Jadi tidak ada yang meninggalkan sholat, tidak ada. Ya ini dan itu tidak ada. Semuanya lurus. Subhanallah. Tapi ada yang mengatakan atau mengusulkan, ya Amir, jangan-jangan kita selama perang ini lupa. Yaitu salah satu dari sunnah Nabi SAW, yaitu bersiwak. Atau bersiwak? Bersugi. Nabi SAW kan menganjurkan sekali. Fa'innaha as-siwaku
matharatul lil fami mardadul lirabb. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salah. Kalau bukan karena takut memberatkan, saya suruh umatku bersiwak sebelum setiap salat. Memberatkan ya. Kalau sempat imam bersiwak sebelum takbir, itu banyak yang jorok imamnya katanya. Itu benar jorok. Kan berat. Maka Nabi SAW katakan, kalau bukan karena memberatkan, takut memberatkan, saya suruh bersiwak setiap mau salat. Jadi sebelum takbiratul ihram kita bersiwak. Gimana kira-kira pandangan orang? Oh, itu orang-orang jorok-jorok di situ katanya kan. Makanya kaum muslimin dan muslimat ditarik ketika ke wudu. Ini ketika wudu. Karena satu riwayatnya inda kulli wudu. Ma'asyur kiram. Jadi usulan ini diterima oleh Panglima. Betul, kita jarang bersiwak sekarang. Ya dalam kondisi perang. Akhirnya apa penggantinya? Mereka ada yang panjat pohon, pokoknya semua apa itu dibatalkan. Akhirnya semuanya begini, bersiwak. Melihat bersiwak rame-rame itu, musuh ada mata-matanya, melaporkan umat Islam akan mati, melakukan serangan puputan, habis-habisan untuk memakan kita. Mereka sedang mengasah giginya. Kan yang menakutkan hati orang tuh Allah, Padahal Islam tidak pernah ingin bertujuan untuk menakut-nakuti, untuk makan orang, tidak. Perasaan orang itu aja. Sahih? Ya kan? Sama kita kadang-kadang mengamalkan sunnah Nabi SAW, lalu meninggalkan yang kebiasaan masyarakat, lalu tafsirannya nak menghabisi kebudayaan lokal. Kan begitu ya? Kalau kan tidak pernah menghabisi kebudayaan lokal. Tapi agama tidak dibangun di atas tidak dibangun berdasarkan tradisi. Tapi tradisi yang sah dan halal serta legal, kita tidak akan habisi. Siapa pula? Yang saya orang Ocu tetap budaya Ocu juga yang tegak. Yang orang Jawa juga akan ikut budaya Jawa. Kan ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan rata-rata yang bertentangan dengan syariat itu kaum muslimin. Bukan adat istiadat kita, tapi adat yang diadatkan dari adat orang lain dalam adat kita. Ada istiadat, alhamdulillah, rata-rata sesuai fitrah. Sahih? Sesuai fitrah, ini rata-rata. Ustaz, di generasi manapun, di agama apapun, budaya manapun, kalau ada datang tamu, antum suruh istri yang nyambut dulu ya. Tiba-tiba ada yang gedor pintu malam hari. Tenang bang, aku yang hadapi. Gitu ya. Ustaz, tolonglah jawab sikit. Enggak kan? Pasti yang laki-laki yang maju. Tapi sekarang enggak terbalik. Yang nyambut tamu rata-rata perempuan yang maju. Tengok nih, siapa di depan ini? Dulu orang sebelum jelas siapa yang di depan, enggak buka pintu. Sah? Sekarang enggak. Dah jelas bukan mahram, tetap juga dibukakan pintu. Kadang silakan masuk pula. Apa yang terjadi? Pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Ya, karena apa? Segan zaman sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Berarti bukan adat asli lagi. Sudah adat baru yang diadatkan. Kan seperti saya, mohon maaf. Dulu kita perempuan-perempuan kita Melayu ini bila lihat laki-laki bahkan disiut oleh laki-laki, dia tersipu, tertunduk, malu. Sahih? Betul tak? Kalau sekarang belum lagi disiut, sudah menyeruduk bikin malu. Dia mulai nyiut laki-laki sekarang. Adat asli itu? Adat asli? Enggak. Nah, perempuan pemalu itu adalah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Al-Qulihan. Balik kepada tadi. Akhirnya mereka menyangka bahwa umat Islam akan memakan mereka. Akan memakan mereka.
Akhirnya mendapat laporan itu tentu banyak yang kecut hatinya. Mulai surut semangatnya. Disitulah Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah hari itu juga mereka bisa menaklukkan. Dengan izin Allah SWT, kemudian upaya mereka untuk melaksanakan salah satu dari ketaatan kepada Allah SWT. Jadi betul-betul yang kecil pun, yang sederhana, tapi sangat bermakna. Kita kadang-kadang, kan cuma sunat. Atau tidak tahu keuntungan kita di sunat itulah. Yang disunat lagi. Ya, keuntungan amal kita pada yang sunat itu. Yang wajib itu kan kewajiban, modal. Yang mendekatkan kita lebih itu adalah yang sunat. Makanya bertobat kepada Allah SWT dari segala dosa-dosa, dari segala maksiat. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan, semua perintah Allah yang kita tidak laksanakan, padahal kita mampu, sekalipun hal-hal yang mubah, yang sunat, dihitung oleh Imam Syafi'i sebagai maksiat pada Allah dan Rasul. Kan sudah kita sebutkan sebelum ini ya. Tapi kan tidak berdosa Ustaz. Iya, ada sebagian maksiat tidak ada dosanya. Sahih? Dan lupa lagi ya Pak. Awak pulang ke rumah, disambut oleh istri setiap pulang di pintu. Wajib enggak? Pada bingung semuanya nah. Wajib enggak? Kalau wajib berarti lah masalah banyak istri antum berdosa nih. Wajib enggak? Serius nih, wajib enggak? Enggak wajib. Tapi kalau dibuatnya antum suka enggak? Pasti suka. Sah? Ya. Bahkan timbang terima gaji di situ tuh. Karena kalau disambut, tentu ada ikutannya. Sah? Tentu disalami. Habis itu, perlu diajarin lagi ya, dicium. Habis itu, dipeluk. Habis itu, diajak duduk. Sah? Ajak makan. Tapi kalau dari awal tidak ada sambutan, maka tidak ada penutupan. Kan tidak ada pembukaan, tidak ada penutupan. Wajib? Wajib enggak? Jawablah. Kalau wajib dosa untuk istri itu. Nah, tapi kalau dibuatnya kita senang. Tapi kalau tidak pernah dibuatnya kita dah mulai jauh. Sah? Ada perasaan tidak senang, sah? Ada enggak? Tidak punya perasaan nampaknya. Pasti kita akan beda. Biar tahu bedanya, biar antum tahu bedanya, nikah lebih dari satu orang. Biar tahu bedanya. Yang ini setiap mandi pakaian ganti dah siap. Yang ini tidak pernah menyiapkan. Antum senang yang mana? Masya Allah, udah paham. Udah paham. Padahal wajib enggak? Tidak wajib. Tapi ketika itu antum sudah boleh pikir ini tidak mau mengikuti apa yang saya inginkan. Jelas ya? Orang lewat di pemukiman padat tidak boleh menggunakan klakson. Sah? Tapi antum lewat bukan klaksonnya, ngeber pula. Motornya digas-gas. Terus pelanggaran enggak? Pelanggaran, ada dendanya. Ada sanksinya. Di aturan lalu lintas, kan ditulis itu dilarang menggunakan ini. Lalu ada yang mengklakson. Ada sanksinya, kena tilang? Enggak. Tapi maksiat enggak? Pelanggaran enggak? Nah itulah. Udah paham? Udah paham? Jadi ada maksiat yang tidak ada dosanya. Tapi terhitung maksiat. Antum nak debat-debat Imam Syafi'i, jangan saya. Ya. Dan saya setuju dengan pendapat beliau. Saya setuju dengan apa yang beliau katakan. Memang tidak semua maksiat ada dosanya, tapi itu pelanggaran.
Garan tidak sampai ke tingkat haram, hanya makruh. Demikian juga dengan perintah. Perintah itu tidak semuanya wajib. Tapi kalau dikerjakan, antum suka apa tidak? Suka kan? Nah, bilang nanti, setiap pulang sambut aku. Sah? Akan aku berikan kepadamu sesuatu yang tak kau bayangkan. Ya, sah ya? Nah, jadi kaum muslimin begitu juga dengan Allah SWT. Nah, ketika kita abai dan lalai dari taat kepada Allah, masuk rumah, misal, wajib baca bismillah. Tak wajib kan? Kan tak wajib. Kalau antum tinggalkan, berdosa enggak? Berdosa enggak? Enggak. Cuman maksiat enggak? Maksiat. Nabi suruh kalau masuk baca bismillah, tapi antum enggak mau. Akibatnya apa? Pasti ada akibatnya. Macam tadi. Siwak wajib? Enggak. Tapi subhanallah, Allah tengokkan. Kau tinggalkan ternyata melambatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Melambatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan dosa yang kita buat. Maka oleh sebab itu, hendaklah senantiasa benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena musuh akan menguasai kita di saat kita abai dan ya kita ditinggalkan Allah. Semakin jauh kita daripadanya, semakin leluasa musuh menginikan kita. Ibaratnya di pusat pertahanan, di pusat pemerintahan pasti lebih kuat pertahanannya, sahih? Semakin jauh semakin melemah, semakin melemah. Demikian juga kalau kita semakin dekat kepada Allah dan selalu bertobat kepadanya, bersih daripada catatan-catatan dan maksiat, maka saat itu musuh pun akan jauh daripada kita. Sebab Allah mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apapun musibah yang menimpa kalian, akibat hasil usaha tangan kalian. Artinya, apapun musibah itu tidak lepas daripada maksiat yang kita lakukan. Baik maksiatnya berupa menjauh dari Allah, maksudnya dari ketaatan kepadanya, atau melanggar, membangkang peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kalau kalian beriman dan bertakwa, kami berkahi seluruh rezeki kalian dari atas dan dari bawah. Nah, sekarang rezeki kita banyak nggak dari atas dan dari bawah? Banyak. Banyak. Di atas hujan sering. Dari bawah, Masya Allah, ada minyak, ada apa lagi? Ini bawah nih. Hah? Ada gas, apa lagi? Batu bara, ada bauksit, ada nikel, ada apa lagi? Hah? Masya Allah. Luar biasa. Kayanya kita. Kaya. Cuman tidak diberkahi. Tidak diberkahi. Tanda tidak berkah itu adalah tidak digunakan untuk ketaatan. Orang kaya banyak, tapi kedekutnya luar biasa. Orang miskin, dan miskin sombongnya tidak ketulungan. Jadi rezekinya tidak berkah. Ya, awak yang punya, orang yang banyak makan. Kan ya? Awak yang punya, orang yang banyak makan. Betul? Ini mohon maaf tuan-tuan. Ya, setuju tidak setuju itu urusan tuan-tuan. Tapi saya katakan, orang Arab Saudi, orang Arab secara umum, tapi Rasul secara khusus, sebodoh-bodohnya mereka, tapi kalau ada orang asing di lingkungannya itu, dia tetap jadi ketua. Kalau orang kita, sepintar-pintarnya orang kita, kalau ada orang asing, dia jadi anak buah. Sahih? Mereka dari sisi kemampuan sebenarnya kurang dari orang asing. Tetapi
Di suatu divisi, dia angkat kepalanya. Orang pintar-pintar asing itu jadi anak buahnya. Kalau kita, yang pintar-pintar, enggak, kita yang pintar-pintar jadi anak buah. Karena apa? Karena yang punya usaha orang asing. Iya juga. Betul enggak? Nah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita kalau buka usaha orang asing di negeri kita, kompensasinya enggak cukup untuk bayar pajak. Andainya mereka tidak bayar. Kalau mereka setiap perusahaan asing harus menyetor uang di bank sentral mereka, yaitu dalam jumlah yang sangat besar. Bila mereka rugi atau bila mereka tidak bayar pajak, cukup dan lebih. Betul? Hah? Iya. Jadi ikhwani fillah. Jadi kadang-kadang orang lain pun tidak puas juga. Bongak-bongak katanya, tapi jadi direktur. Kalau kita cerdik-cerdik tapi jadi jadi jongos. Jadi ada izzah yang Allah berikan. Mana yang lebih banyak rezeki mereka daripada rezeki kita sebenarnya? Hujan jarang, sah. Kemudian tanah kering, kerontang. Nah kalau sekarang mana lebih tinggi gaji daripada gaji kita? Mana tinggi APBN kita pada mereka? Keberkahan. Keberkahan. Karena mereka kalau punya uang, rata-rata sudah sadar untuk memberi. Zakat itu memang sudah utama bagi mereka. Belum lagi bersedekah. Bersedekah itu mereka sedekahnya ya payah kita nyebutnya. Orang yang takut jatuh miskin. Alhamdulillah. Contohnya bikin perumahan, developer yang pertama dibangun adalah masjid. Dan masjidnya bukan masjid dari papan. Bukan pula dari asbes bekas. Tapi masjid yang kokoh dan selengkap. Belum ada rumahnya masjid dah ada. Kalau kita dah habis pula perumahan itu masjid tak pernah juga selesai. Sahih? Swadaya masyarakat. Ada pula nak bangun masjid, berperang pula itu tanda tangan. Banyak umat Islam sekarang yang susah diminta tanda tangannya untuk bangun masjid. Sahih? Kenapa ya? Banyak umat Islam, khususnya yang punya jabatan-jabatan, diminta tanda tangannya izin bikin masjid mempersulit. Ada? Banyak. Salahnya apa? Beda kaji. Tapi beda kaji sama agama lain, Masya Allah tolerannya tinggi. Toleransinya tinggi. Tapi sesama kaum muslimin, mati itu toleransi. Nasallallahu alaihi. Akibat apa? Wabima kasabat aidikum. Akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan, la istiqamah di atas jalan Allah, akhirnya kita takkan pernah sehati. Nabi katakan, kalian luruskan sab atau hati kalian saling berbeda. Sekarang sholat kita, rata-rata sabnya lurus dan rapat atau rata-rata jarang dan kencong. Kalau di persentase, berapa persen yang mau luruskan sab? Sangat sedikit. Sebab di hati sudah berbeda. Dan Allah jadikan amalan kita, ketaatan kita ini akan menyatukan. Bukan teori ini dan itu, tidak. Atau bukan pula dengan menyatukan semua agama. Tapi adalah mengamalkan agama kita dengan benar dan konsekuen, dan orang lain itu jalankan pula agamanya secara benar dan konsekuen. Bukan dengan menyatukan atau memperdekat jarak dengan non-muslim, tetapi menjauhkan jarak dengan sesama muslim. Tidak. Sebab agama ini kita akan kuat dan dimuliakan, bebas daripada hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan
Masing-masing istiqamah dengan agamanya. Kita tidak ganggu mereka, mereka tidak ganggu kita. Jangan gara-gara mempertimbangkan mereka, kita sesama kita, bersiongnya, saling berkelahi. Maka jalankan. Seluruh amalan itu salam. Mana yang lebih banyak mengucapkan salam atau tidak? Antum di masjid terus, iyalah salam banyak. Jalanlah keluar sedikit. Ketemu sama orang, salam atau enggak? Aneh katanya mengucapkan salam. Padahal salam itu mempertautkan hati. Sahih? Nah, alih lucu lagi. Sesama ada ngaji, tidak mau pula salam lagi. Orang nak ngaji, oke lah. Ini yang semua ngaji, gara-gara tidak kenal, tidak mau jawab, salam ini keliru lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun musibah yang menimpa kalian karena ulah tangan mereka. Fama sullita 'alal 'abdi man yu'zi illa bidzamb. Tidaklah diberikan kemampuan orang untuk menyakiti seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Ya'lamu aw la ya'lamu, baik yang dia ketahui ataupun yang tidak ketahui. Sekarang saya tanya ke kita semua, mana yang lebih banyak dosa yang kita kenang atau yang tak terkenang sama kita? Yang tidak terkenang lebih banyak. Sahih? Makanya Nabi ngajarkan pada kita untuk minta ampun baik dosa yang kita sadari ataupun tidak. Dosa yang sengaja ataupun tidak. Yang baik dosa karena main-main atau karena bersungguh-sungguh. Allahumma lana jiddana wa haslana wa khata'ana wa amdana. Ya Allah, ampuni dosa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh atau karena gara-gara main-main. Main gitu. Artinya dosa yang tak disengaja. Atau yang sengaja dan yang tidak sengaja. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Makanya minta selalu. Atau syirik kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar. Maka Nabi ajarkan pula, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu padahal saya tahu. Dan aku mohon ampun kalau aku lakukan itu tanpa aku ketahui. Sahih? Jadi mohon ampun pada Allah SWT. Karena semua itu kalau sudah mengkristal, sudah berakumulasi dosa ini dengan dosa ini, lalu menutup hati, maka musibah, keingat kepada Allah akan kurang, kedekatan kepada semakin jarang, akhirnya musuh, syaitan, orang hasad, orang sihir, leluasa untuk menyerang kita. Leluasa untuk menguasai kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang bersih dari dosa, yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan istighfar kepadanya, akan lebih dekat kepadanya dan orang yang dekat dengannya dipeliharanya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk menegakkan zikir kepada Allah SWT dan taubat kepadanya, karena sesungguhnya dosa itu adalah musibah yang senantiasa membuat kita dikuasai oleh musuh-musuh kita, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Baik, saya kira sampai di sinilah dulu. Hari ini hari Asyura. Ada acara pula enggak ya? Alhamdulillah. Mana tahu, karena nengok tabui pula kan. Kalau nak ikut-ikut acara Syiah pula kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi SAW ketika sampai di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi ikut puasa pula Asyura. Lalu Nabi SAW lalu ditanya kenapa mereka puasa. Katanya ini hari Allah selamatkan Musa dari Fir'aun. Oleh sebab itu hari ini hari bersyukur. Bukan hari berkabung. Jelas? Hari ini hari bersyukur. Dan bersyukur tidak seperti konsep kebanyakan kita.
Asal syukuran pasti pesta pora. Kalau Nabi syukurannya dengan ibadah. Bergembira. Hari raya syukur kita karena telah melaksanakan puasa, lalu kita dirikan ibadah dan makan, minum, jalan dan bersilaturahim serta zikrullah. Tidak lepas daripada ibadah, ada takbirannya. Tapi kalau orang itu lain yang dilakukan Allah, lain yang diperintahkan Allah dan dilakukan Rasulullah, lain pula yang mereka lakukan. Orang Syiah hari ini hari berkabung dan melukai diri. Ya, melukai diri. Kalau diri mereka sendiri mereka lukai, barangkali melukai orang lain lebih ringan lagi. Ada enggak Allah mensyariatkan ini menyiksa diri? Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah menjaga diri. Menjaga diri, bukan melukai diri. Bahkan bila ada hal-hal yang sulit dilakukan, pindah ke yang mudah. Ada wanita bernazar zaman Nabi naik haji jalan kaki. Kata Nabi SAW, bayar nazarnya tapi jangan jalan kaki. Ya, naik Boeing. Naik pesawat. Boeing ya. Nah, kalau bisa. Kalau ada pesawat itu saya sarankan naik pesawat. Nah, ada lagi Umar bernazar, saya naik itikaf sebulan di Baitul Maqdis. Jauh kan? Ini akan banyak meninggalkan pekerjaannya. Kata Nabi SAW, bayar nazarmu tapi itikaf di Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Lebih mudah aksesnya, lebih tinggi pahalanya, lebih dekat dengan tanah tumpah darah. Sah? Artinya kalau sempat tidak ada makanan, bisa di calling saja. Kerabatnya, antarkan makanan. Sah? Tapi kalau Baitul Maqdis, serba bayar. Apalagi masuk. Ada Yahudi di sana. Nah, sekarang belum. Ya artinya Nabi disuruh memilih antara dua perkara, dipilihnya yang paling mudah. Makanya kalau ada orang melukai, kita balas pula dengan melukai. Berarti melukai diri haram. Dan itu ada yang menampar-nampar muka. Apakah boleh menampar muka? Jangankan muka sendiri, muka orang tak boleh. Kalau Nabi SAW mengatakan, "Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha." Kalau kau memukul, jauhi muka. Makanya kalau ada lomba tampar, jangan ikut. Sahih? Lomba meninju, jangan ikut. Karena tidak boleh meninju muka. Karena muka itu dihormati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka kalau ada yang menjadikan hari ini sebagai hari duka cita, hari berkabung, maka adalah penyimpangan yang nyata. Karena Nabi kita alaihissalam menjadikannya hari bersyukur, yaitu dengan puasa. Dan puasa hari ini mudah-mudahan menghapus dosa satu tahun. Taqabbalallahu minna minkum. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.